asli apa enggak nih? Nih HP udah lecet. Tambah aja di blibli.com. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum adzizun 'alaihi ma 'anittum harithun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan musibah pandemik COVID-19 ini kita masih tetap istiqomah di dalam menuntut ilmu, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Pada penyampaian pekan yang lalu kami membahas tentang bagaimana nubuat kelahiran Rasulullah SAW sampai peristiwa mimpi dari Raja Rabi'ah bin Nasr, kemudian peristiwa Ashabul Ukhdud, sampai kemudian peristiwa Tahun Gajah, yakni penyerangan kota Mekah oleh Abrahah. Di mana tentunya sebelum kita masuk bagaimana kelahiran Rasulullah SAW, barangkali perlu kami sampaikan tentang background historis keadaan beliau, di mana salah satu sosok yang sangat penting dari perjalanan sejarah Rasulullah SAW adalah kakek beliau, yakni Abdul Muthalib. Ya, di mana pada malam hari ini kami akan menyampaikan bagaimana peranannya dari Abdul Muthalib, yang salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala selain kekuasaan yang diberikan kepada beliau sebagai pemimpin kota Mekah, beliaulah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggali kembali sumur Zam-Zam yang sudah terkubur kurang lebih selama 300 tahun. Selama 3 abad ya, yang sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan, terkuburnya itu di zaman ketika kota Mekah itu dikuasai oleh kabilah Huza'ah. Ya, ketika kabilah Huza'ah itu berkuasa di kabilah Jurhum, ya, kabilah Jurhum itu berkuasa di kota Mekah dan cukup lama dia berkuasa. Dan ketika ada kabilah Huza'ah yang ingin merebut ya kekuasaan di kota Mekah, maka pemimpin dari kabilah Jurhum ketika itu Ma'bad bin Amru al-Jurhumi, kemudian memang karena keadaan kota kabilah Jurhum yang mengelola haji ketika itu sudah motifnya adalah harta, motifnya adalah keduniaan, sehingga digambarkan ketika itu sumur Zam-Zam juga berhenti mengalir. Ya. Dan akhirnya ketika kota Mekah akan ditaklukkan oleh kabilah Huza'ah, maka pemimpin kota Mekah ketika itu Ma'bad bin Amr al-Jurhumi sempat ya menguburkan ya barang-barang berharga dari yang ada di dalam Ka'bah, kemudian dimasukkan ke dalam sumur Zam-Zam dan dikubur oleh Ma'bad bin Amr al-Jurhumi. Setelah kemudian kabilah Huza'ah berkuasa 300 tahun, ya, dia berkuasa, nantilah ketika kota Mekah ditaklukkan, ya, direbut kembali oleh kabilah Quraisy. Jadi mungkin sebelum kita membahas bagaimana penemuan atau ditemukannya kembali sumur Zam-Zam yang telah terkubur selama 3 abad ini, penting kita membahas tentang bagaimana background historisnya, di mana ada sosok yang bernama Qushay. Ya, mungkin dulu pembahasan di masjid belum sempat kami sampaikan. Ada sosok yang bernama Qushay, dia merupakan kakek yang kelima ke atas ya. Jadi lapis
kakek yang kelima ke atas itu yang namanya Qushay. Nah, dia adalah keturunan Quraisy yang bapaknya bernama Kilab. Ya. Jadi dia bernama Qushay bin Kilab. Ketika itu Kilab punya seorang istri bernama Fatimah binti Sa'ad al-Azadiyah. Nah, di saat itulah kemudian dia mengandung anaknya Qushay bin Kilab. Dan dia hanya dua saudara, Qushay bin Kilab dengan Zuhrah bin Kilab. Nanti kalau membahas tentang bagaimana Zuhrah, nah dari Bani Zuhrah inilah nanti akan lahir sosok yang mulia, yakni ibunda Rasulullah SAW, yakni Aminah binti Wahab. Beliau berasal dari Bani Zuhrah. Nah, jadi Qushay dengan Zuhrah ini bersaudara. Ketika itu wafat Kilab ini, ayah daripada Qushay. Dia tidak lama tidak panjang umurnya, maka beliau wafat. Setelah itu kemudian ibu daripada Qushay, Fatimah binti Sa'ad ini dinikahi oleh Rabi'ah bin Haram. Nama Laila al-Adawiyah, yang juga sama, digambarkan dia dulunya berhasrat sekali untuk bisa menikah dengan Abdullah. Tapi kemudian juga sama, ketika dia bertemu dengan Abdullah, dia mengatakan, dahulu aku melihat di antara kedua matamu ada gurroh, suatu yang bercahaya, yang putih cemerlang, tanda keagungan, tanda kemuliaan. Maka ketika itu aku ingin sekali menikah dengan engkau. Tapi setelah engkau menikah dengan Aminah, maka aku melihat cahaya itu sudah tidak ada lagi. Ya. Ini di antara beberapa riwayat ya yang menggambarkan sesungguhnya memang sosok Abdullah ini ya banyak, mungkin bahasa sekarang banyak yang ngefans ya, untuk kemudian bisa menjadi berhasrat ingin menjadi pasangan hidup daripada Abdullah. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa dia harus menjadi suami menjadi istri bagi Abdullah ya, bin Abdul Muthalib. Maka dalam proses perjalanannya itu ya, beliau menikah, dan masa, kalau ada sekarang istilah bulan madu ya. Jadi masa bulan madunya sebenarnya belum sempat dirasakan ya. Jadi belum sempat dirasakan. Jadi masa-masa kebersamaan itu tidak lama gitu ya. Hanya sebentar saja. Ya, jadi digambarkan baru sekitar 15 hari. Ya, baru sekitar 15 hari kemudian harus meninggalkan istrinya yang ketika itu sesungguhnya sudah dalam keadaan hamil. Ya. Jadi dalam masa bulan madu selama 15 hari itu tiba-tiba sudah ada seruan dari Bani Hashim agar Abdullah bersiap-siap berangkat menuju Syam untuk pergi berdagang. Maka akhirnya kemudian tentunya dengan rasa ya bukan berarti dia kok tega meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil ya, tapi sudah memang tradisi seperti itu ya. Jadi akhirnya karena memang itu adalah amanah, apalagi dia adalah baru menikah ya, tentunya kan dia harus mencari nafkah ya. Maka melewati lagi daerah Yasrib dan singgah di Bani Najjar. Disitulah kemudian Abdullah jatuh sakit ya, jadi Abdullah jatuh sakit. Ketika itu ya karena dia jatuh sakit, maka tidak bisa langsung pulang ya, tidak bisa langsung pulang ke kota Mekah. Maka berangkatlah rombongan dagang itu tetap ke kota Mekah, meninggalkan Abdullah di Bani Najjar. Jadi kebetulan kan Bani Najjar adalah keluarga besarnya ya, merupakan neneknya ya, neneknya berasal dari Bani Najjar. Jadi Abdul Muthalib tadi kan memang ibunya itu berasal dari Bani Najjar. Maka dalam kondisi sakit Abdullah di sana ditinggal, maka sampailah ya, jadi ketika sudah sampai di kota Mekah, kok ternyata nggak ada Abdullah ya. Betapa sedihnya ini Aminah ya, sudah sekian lama ditinggal, sementara semakin besar kandungannya, ternyata suaminya tertinggal di kota Yasrib bersama dengan Bani Najjar. Maka dengan kondisi sedih seperti itu, dia tugaskan lagi putranya ya, jadi Abdul Muthalib menugaskan Al-Haris segera pergi ke kota Yasrib untuk menjemput Abdullah. Siapa tahu sudah sembuh. Maka pergilah dia ke sana. Sesampainya di kota Yasrib, ternyata Abdullah itu sudah wafat. Dengan kondisi sakitnya itu sudah wafat, dan bahkan dia sudah dikuburkan. Ya, jauh-jauh Al-Haris dari kota Mekah ternyata hanya mendapati pusara ya, atau makam daripada adiknya Abdullah. Ya, betapa sedihnya dia. Maka kemudian
Hanya dia pulang kembali ke kota Mekah dengan tangan hampa dan menyampaikan berita duka yang sangat mendalam, ya. Ini bagaimana wafatnya adik tercintanya Abdullah, wafatnya suami daripada Aminah yang sedang mengandung ketika itu. Ya, digambarkan sangat sedih sekali, ya, Aminah ketika sampai dia menyampaikan dalam syair-syairnya, ya. Mungkin nanti pembahasan tentang bagaimana Maulidur Rasul ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Itulah bagaimana kronologis, ya, perjalanan sejarahnya. Setelah kemudian bagaimana sosok Abdul Muthalib itu menemukan sumur Zam-Zam, kemudian bagaimana proses pernikahan Abdullah dengan Aminah yang ternyata hanya kurang lebih setengah bulan saja dia menikmati kebersamaan, menikmati bulan madu, harus ditinggal wafat oleh sang suami. Tergambar kesedihannya yang luar biasa dan kesabaran seorang Aminah yang nanti sampai wafatnya pun dia tidak pernah menikah lagi. Ya, nanti pun wafatnya kan ketika membawa Rasulullah SAW yang masih kecil ketika itu, ingin melihat langsung bagaimana pusara sang suami, memperlihatkan kepada putranya Muhammad kecil itu bagaimana makamnya daripada ayahandanya di di Yasrib ketika itu. Dan sepulang dari sana, sepulang mendatangi makam suaminya, beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan sosok, ya, dua sosok yang luar biasa dari orang tua Rasulullah SAW. Alhamdulillah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan tentang bagaimana rentetan perjalanan sejarah dari kakek Rasulullah yang kelima, ya, Qushay, yang merebut kekuasaan di kota Mekah, sampai nanti kemudian yang menjadi pemimpin kota Mekah adalah Abdul Muthalib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada beliau dengan ditemukannya kembali sumur Zam-Zam, dan hingga hari ini kita bisa merasakan kenikmatan daripada sumur Zam-Zam yang itu ditemukan oleh kakek Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana ketika itu ayahanda Rasulullah hampir saja disembelih, ya, karena nazar daripada ayahnya Abdul Muthalib, sampai kemudian beliau dinikahkan dengan wanita dari Bani Zuhrah, ya, yakni Aminah binti Wahab. InsyaAllah pada pekan besok sebelum Ramadan kita membahas tentang bagaimana Maulidur Rasul, ya, walaupun bukan masa-masa Maulid Nabi, ya, kita tetap saja, ya, berusaha menggali hikmah dan pelajaran bagaimana kelahiran Rasulullah SAW. Barangkali ini bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan Assalamualaikum ya akhi. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum ya ukhi. Assalamualaikum waalaikumsalam. Laku kagak, malah jadi sobat gula. Dulu sobat gula, sekarang sobat gula. Makanya aku pakai Tropicana Slim. Tropicana Slim.